berada di bawah, ya udah langsung ambil saja letakkan di atas, itu enggak apa-apa. Kita khawatir pada kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'an kok berada di bawah lantai semisal, berada di lantai. Lah ben enggak terinjak atau enggak tersempar semisal. Kita langsung ambil letakkan di atas. Itu enggak apa-apa ketika kondisinya yang seperti itu. In khafata alaihi, ketika kita khawatir pada kemuliaan Al-Qur'an, maka dalam kondisi seperti itu kita ambil letakkan di atas, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita dalam keadaan biasa, dalam keadaan haid terus sengaja pegang Al-Qur'an atau sengaja membawanya, itu tidak boleh, haram. Haram berarti berdosa kan. Yang kelima, haram lagi adalah dukhulul masjid, masuk masjid. Masuk masjid dengan dengan niat iktikaf semisal. Nah, itu bagi seorang wanita tidak boleh, alias haram. Enggak boleh masuk masjid. In khafata talwisahu, ketika kita khawatir gupai ataupun darah haidnya berceceran. Karena apa? Di zaman dahulu kan belum ada pembalut, makanya yang seperti ini memang harus dituliskan. Jadi akhirnya timbul rumusan fikih, dilarang bagi seorang wanita yang haid atau nifas masuk di dalam masjid. Masuk di dalam masjid. Tapi masuknya ini adalah masuk sing berdiam ya, kayak iktikaf atau memang sengaja berdiam di dalam, itu enggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar lewat, insya Allah enggak apa-apa. Bagi orang yang orang yang hadas besar kalau itu. Jadi dilarang bagi orang haid dan nifas itu berada di dalam masjid. In khafata talwisahu, ketika khawatir menggupai. Kalau enggak khawatir berarti enggak apa-apa kalau cuma sekedar lewat saja. Cuma sekedar lewat saja. Tapi kalau memang dia itu sengajanya itu berdiam semisal untuk keperluan iktikaf semisal, lah itu tidak boleh. Yang keenam, hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas itu adalah tawaf. Entah itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, enggak boleh. Jadi nanti bagi orang yang haji nanti ada prosedurnya sendiri, entah itu bayar dam ataupun yang lainnya. Wasabi'u, dan yang ketujuh itu adalah alwat'u, haram bagi orang yang haid itu bersetubuh. Bersetubuh itu enggak boleh. Nah, bagi si laki-laki ataupun si perempuannya. Wa yusanu, tapi ketika sudah terlanjur yusanu biman wati'a fi iqbalidami atasadduq, ketika sudah terlanjur maka dia disunahkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar. 1 dinar itu tinggal buka di Google, 1 dinar itu kalau sekarang itu berapa? 1 dinarnya zaman dulu loh ya, jangan salah ketika kita buka Google, maksudnya 1 dinar di sini di hukum fikih itu berapa, kalau sekarang dikurskan berapa rupiah, yaitu mungkin sekitar 50-an atau 30-an ribu mungkin. Ya, tinggal diketik saja di Google itu, lupa saya juga. Ya intinya gitu, tapi sunnah loh ya. Jadi hukum asalnya bagi orang yang haid dan nifas itu haram bersetubuh. Jadi enggak boleh orang si istri dalam keadaan haid kok disetubuhi, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur, nah, jadi ketika disetubuhi berarti kan itu berdosa, haram kan? Nah, tapi ketika sudah terlanjur itu berarti dia disunahkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar. Waliman wati'a fi idbarihi atasadduq binisfi dinarin. Ketika seorang itu bersetubuhnya setelah haid, maksudnya darahnya itu belum berhenti total, kalau sudah disetubuhi semisal, itu nanti sedekahnya adalah 1/2 dinar. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalaupun tidak sedekah ya kita itu tetap haram. Wasaminu, yang ke-8, yang terakhir,
hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu adalah al-istimta'u bima bainal mar'ati baina surati warukbati. Bersenang-senang di antara lutut dan pusar. Jadi kalau bagi laki-laki atau perempuan yang mau menikah nanti harusnya sudah tahu tentang ilmu-ilmu seperti ini. Bagi orang yang sedang haid dan nifas itu yang diharamkan apa saja? Yang pertama bersetubuh, yang kedua adalah yang ketujuh adalah bersetubuh, yang kedelapan adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu tidak boleh nanti kita dilus-elus semisal bagianu. Ketika si istri kok dalam keadaan haid itu tidak boleh minal marah. Maka tidak haram bersenang-senang bihima wala bima fauqahuma. Tetapi tidak apa-apa kita bersenang-senangnya itu pada pusar atau lututnya. Pusar atau lututnya itu enggak apa-apa. Tapi kalau di antara pusar dan lutut lah itu pupu, bokong lah itu, nah itu tidak boleh. Fi syarhil muhadzab alal mukhtar yaitu adalah kaul di dalam kitab Syarah Muhadzab. Sumastatrodal musonef ila akhirih. Wa yahrumu alal junubi khamsata asya'a. Selanjutnya untuk pertanyaan dan juga kajian yang besok insya Allah hal-hal yang diharamkan tentang junub dan juga hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub hadas besar. Di insya Allah untuk kajian ini saya lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan insya Allah. Untuk pertemuan hari ini hari Mei tanggal 17 hari ini insya Allah saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.